Parang gusto kong malula. Si Pia, galing dyan? Ay, basta pakiramdam ko pagod ako ngayon. Ba't ka napagod eh maghapon tayo magkasama? Ayun, babe. Alam ko yun dahil ganun din tayo. Ladies and gentlemen, HBR. Perkenalkan, gadis ini bernama Vanessa yang sedang menempuh pendidikan menjadi pramugari di sebuah sekolah penerbangan. Cita-citanya untuk menjadi bagian dari dunia penerbangan sangat tinggi, setinggi langit. Kebetulan Vanessa dan pacarnya yang bernama Patrick sama-sama satu pendidikan. Jadi begitu kelas selesai, mereka menyempatkan untuk bertemu dan akhirnya bermesraan di rumah. Meski belum menikah, mereka ini sudah tinggal satu rumah. Pasulok-sulok ka ng aeroplano. Pero, Itong kita sa... Vanessa terkadang menghubungi ayah angkatnya memberi kabar bagaimana jalannya pendidikan yang mereka lalui sejauh ini. bye po. Keesokan harinya, giliran Patrick yang mempresentasikan bagaimana pramugara itu bekerja. Nah, saat itu ada salah satu rekannya yang bernama Pia memuji penampilan Patrick sambil memandangnya dengan penuh kekaguman. Peristiwa itu pun disaksikan oleh Vanessa yang kemudian memberi tatapan tajam kepada Patrick. Nampaknya Vanessa cemburu akan hal itu. Kekhawatiran Vanessa nyatanya terbukti benar. Ketika Patrick sedang di toilet, tiba-tiba Pia nyelonong masuk dan mengajaknya bermesraan. Meski awalnya malu, Patrick pun akhirnya mau. Saking asiknya, suara mereka sampai terdengar oleh Vanessa yang sedang ada di toilet wanita di sebelah. Ketika diinterogasi, Patrick berbohong pada Vanessa kalau Pia hanya salah masuk toilet, kemudian langsung keluar dari sana. Gara-gara kejadian itu, Vanessa pulang dalam keadaan kesal. Ia masih curiga pada Patrick. Kekesalannya pun makin menjadi-jadi ketika malam itu Patrick menolak bermesraan dengan alasan capek. Vanessa yakin tenaga pacarnya itu sudah habis karena begituan dengan Pia di toilet tadi. Suasana hati Vanessa yang buruk pun sampai terbawa keesokan harinya, padahal hari itu adalah hari ujian kelulusan. Meski semuanya diumumkan lulus, Vanessa masih saja terlihat kesal. Patrick berusaha minta maaf dengan membuat makan malam romantis. Akhirnya Vanessa pun luluh juga, hingga mereka berujung begituan. Meski sudah berbaikan, Vanessa ternyata masih curiga. Ketika Patrick sedang tidur, ia memeriksa ponselnya dan menemukan video pacarnya itu sedang bermesraan dengan teman sekelas mereka yang lainnya. Suatu hari, muncul seorang pilot muda yang akan menjadi mentor mereka yang baru. Pilot muda itu bernama Emil dan sepertinya tertarik pada Vanessa pada pandangan pertama. Hal itu membuat Patrick jadi kesal. Ditambah lagi saat makan siang, ia melihat Vanessa dan Emil makan bersama di kantin. Malam harinya, Patrick juga tidak bisa menghubungi Vanessa. Ternyata gadis itu sedang asik bermesraan dengan Emil di dalam mobil. Keesokan harinya, saat Patrick dan Vanessa sedang memeriksa barang-barang, Emil muncul dan memanggil Vanessa ke ruangannya. Sementara Patrick disuruh melanjutkan pekerjaannya Vanessa. Ternyata di ruangannya, Emil ini mengajak Vanessa bermesraan. Pas Vanessa kembali, Patrick curiga melihat kancing baju pacarnya itu terbuka satu.
Ia pun jadi yakin Vanessa ada main dengan Emil. Patrick yang kesal pun menyerang Emil, hingga terjadilah perkelahian di antara mereka. Mendekati Emil memang merupakan cara Vanessa untuk membalas dendam pada Patrick. Ia juga hanya sekedar bermain-main dengan Emil karena tahu pria itu juga 11-12 dengan Patrick yang suka jelalatan kalau melihat wanita cantik. Suatu hari, Vanessa mengajak Patrick mengobrol serius tentang hubungan mereka. Sambil berlinang air mata, Vanessa bilang kalau ada baiknya mereka berpisah sementara untuk menenangkan diri masing-masing. Meskipun berat, Patrick terpaksa menyetujuinya. Mag-isip-isip kasi kung tayo naman talaga sa sarili natin. Beberapa hari kemudian, acara kelulusan pun digelar. Ketika orang-orang sedang sibuk, Emil malah asik bermesraan dengan seorang calon pramugari lainnya di ruangan simulasi pesawat. Sialnya, speaker ruangan itu tak sengaja teraktifkan sehingga suara mereka terdengar sampai seisi kantor. Emil dan wanita itu pun akhirnya dipecat. Beruntung, Vanessa sudah tidak bersama Emil lagi. Kalau saja yang bersama Emil tadi adalah dia, mungkin karirnya akan hancur. Dan film ini pun selesai. Film dibuka dengan memperlihatkan seorang remaja SMA bernama Lance yang sedang menghayal bermesraan bersama teman sekelasnya yang cantik, yaitu Mayumi. Sayangnya hayalan Lance itu harus buyar karena diganggu oleh sahabatnya yang bernama Brian. Ternyata Lance naksir pada Mayumi yang baru saja pindah ke sekolah itu. Saat Lance sedang buang air kecil sembarangan di belakang sekolah, ia dikagetkan dengan keberadaan Mayumi yang sudah terlebih dulu nongkrong di sana. Mayumi bilang kalau ia sedang mencari tempat yang aman untuk nyebat. Tak seberapa lama, tiba-tiba saja ada seorang guru lewat dan memergoki mereka. Mayumi pun mengkambing hitamkan Lance agar ia tidak ketahuan nyebat. Lance yang tidak tega melaporkan kesalahan Mayumi akhirnya terpaksa menerima hukuman dari sang guru. Ang gagawa ko. Una na ako sa com shop ha. Sumunod ka. Setelah itu, Lance mengajak ngobrol Brian membahas soal sosok Mayumi yang penuh dengan teka-teki. Gadis itu sangat suka menyendiri dan tidak punya media sosial sama sekali. Tidak hanya itu saja, Brian juga mendengar kalau Mayumi dikeluarkan dari sekolah sebelumnya karena memukul gurunya. Wala siyang social media. Ang sabi, nanapak daw ng guidance ka. Pada malam harinya, Brian yang sedang bucin mengajak Lance untuk double date bersama pacarnya dan seorang teman wanita lainnya. Mereka berempat pun menikmati malam itu sambil minum-minum. Ketika Brian dan pacarnya sedang mojok berduaan, Lance digoda oleh teman dari pacarnya, Brian. Meski awalnya menolak, Lance akhirnya larut dalam permainan gadis itu. Ia pun makin bersemangat ketika membayangkan kalau gadis yang sedang bersamanya itu adalah Mayumi. Medyo. Oh, galing mo. Keesokan harinya, Lance tidak bisa fokus belajar karena selalu terbayang sosok Mayumi. Dengan alasan ingin mengerjakan tugas sekolah bersama-sama, Lance pun memberanikan diri untuk mengajak Mayumi membuat kelompok. Dengan gaya cueknya, Mayumi menerima ajakan tersebut dan mereka sepakat untuk mengerjakannya di rumah Lance. Mayumi, pasok ka. Setelah berbasa-basi dengan sang ayah
yang menyambut ramah kepulangannya bersama Mayumi, Lens pun segera mengajak gadis itu ke kamarnya. Di sana, Lens dan Mayumi mulai mengobrol tentang kehidupan masing-masing. Lens mengungkapkan kalau cita-citanya ingin menjadi dokter, sedangkan Mayumi hanya diam saja ketika ditanya tentang cita-citanya. Tanpa diduga oleh Lens, di tengah-tengah mereka belajar, Mayumi malah menggodanya. Tak ayal mereka pun akhirnya larut dalam kenikmatan. Corny mo. Setelah peristiwa itu, Lens dan Mayumi mulai berani menunjukkan kedekatan mereka. Bahkan Mayumi juga nekat mencium Lens di depan teman-teman sekelasnya. Sepulang sekolah, Lens dan Mayumi mampir di sebuah warung kelontong. Tanpa disangka oleh Lens, Mayumi diam-diam mencuri mainan balon air sabun dari warung itu. Di sini, Lens memarahi Mayumi karena ia tidak suka pada orang yang suka mencuri. Mayumi! Okay, sige. Tepat di momen ini, Mayumi akhirnya curhat mengenai kehidupan keluarganya. Setelah ayahnya kabur meninggalkan keluarganya, ibu Mayumi menjadi pemabuk berat dan ia selalu bersikap kasar kepada putrinya. Hal itulah yang membuat Mayumi selalu mencari kesenangan di luar rumah sebagai pelarian seperti mencuri mainan di warung tadi. Lens sangat prihatin mendengar kisah hidup Mayumi. Akhirnya mereka berdua pun menutup kesedihan itu dengan cara bermesraan lagi. Dito naman ako. Namayan ka to. Sorry ah. Huwag mag-alala. Sejak saat itu, hubungan Lens dan Mayumi semakin dekat. Mereka sering menghabiskan waktu bersama dan bermesraan di dalam hutan. Hingga suatu ketika mereka dipergoki warga saat sedang melakukan perbuatan itu. Akibat kejadian itu, Mayumi dilaporkan langsung pada ibunya. Lens bisa melihat secara langsung perlakuan kasar ibu Mayumi kepada sang anak. Gosip tentang Lens dan Mayumi yang ketahuan bermesraan pun langsung tersebar dengan cepat di sekolah. Karena hal itu, untuk sementara waktu, pasangan itu memilih untuk saling menjauh. Wala kayong alam. Saat Mayumi sedang sebat, Brian tanpa sengaja melihat gadis itu. Setelah mengobrol cukup panjang, Mayumi merasa sifat dan kelakuan Brian lebih cocok dengan dirinya. Hingga pada saat malam harinya, Brian dan Mayumi pun lanjut minum-minum. Di momen itu, Mayumi yang mulai mabuk menggoda Brian hingga terbawa suasana dan akhirnya mereka pun bermesraan. Lens yang kebetulan juga datang ke sana sangat marah memergoki perbuatan Mayumi dan Brian. Tanpa basa-basi, Lens yang sedang terbakar api cemburu pun langsung ingin menyerang Brian. Namun Mayumi bergerak cepat untuk mencegahnya. Di sana Mayumi bilang kalau ia hanya bersenang-senang saja dengan Brian, sama seperti yang ia lakukan bersama Lens kemarin. Mendengar kalau dirinya selama ini tidak dianggap, Lens langsung ngelunyur pergi dari tempat itu. Keesokan harinya, Lens yang patah hati mendapat brosur beasiswa kedokteran dan surat dari Mayumi. Ternyata Mayumi memutuskan untuk kabur dari rumah dan menghilang entah kemana. Di akhir film diperlihatkan beberapa tahun kemudian Lens sudah berhasil menjadi seorang dokter. Meski belum bisa melupakan Mayumi sepenuhnya, Lens berusaha menerima kalau tak semua cinta harus berbalas. Terkadang mencintai sepenuh hati saja sudah cukup, dan film ini pun selesai. Sapat na yung alam mo.
Di awal film diperlihatkan keributan kecil antara seorang pemandu lagu bernama Berna dengan seorang pelanggan di sebuah klub malam. Pelanggan itu akhirnya diamankan oleh satpam, sementara Berna ditenangkan oleh atasannya yang biasa dipanggil Mama. Setelah kejadian tersebut, Mama kemudian memberikan arahan kepada para staf agar tidak membuat masalah yang bisa merugikan tempat itu. Sesampainya di rumah, Mama melihat pacarnya yang bernama Tolit sedang berkumpul dengan teman-temannya. Bisa dibilang, Tolit ini adalah berondongnya Mama karena usianya jauh lebih muda dari wanita itu. Setelah berbasa-basi sebentar, Mama pun memilih untuk beristirahat di kamar. Nah, saat Tolit sedang merapikan rumah setelah teman-temannya pulang, tiba-tiba seorang wanita muncul dan mengajaknya bermesraan. Ternyata wanita itu adalah selingkuhannya Tolit. Keesokan paginya, Mama menyiapkan sarapan untuk dirinya dan Tolit. Dalam obrolan mereka, Mama mengajak Tolit untuk bekerja di tempatnya karena sedang butuh tenaga tambahan. Tolit yang sedang menganggur pun setuju. Pada malam harinya, datang seorang wanita muda yang mencari pekerjaan. Ia melihat ada lowongan di tempat tersebut, lalu melamar. Wanita itu bernama Pinky. Pinky menjelaskan bahwa ia berasal dari desa. Ayahnya sudah meninggal sementara ibunya pergi entah kemana ketika Pinky masih kecil. Walaupun masih muda, ia ingin bekerja agar bisa bertahan hidup. Mama menerimanya karena memang sedang butuh staf baru. Malam itu, Pinky diminta hanya mengamati situasi terlebih dulu. Ada pelanggan yang tertarik pada Pinky, tetapi Mama menolak karena gadis itu belum resmi bekerja. Mama kemudian melatih Pinky menari, namun gerakannya masih kaku sehingga Mama sedikit kesal. Tolit pun mencoba menenangkan situasi. Di sisi lain, Tolit dan Satpam terlihat membicarakan Pinky karena penampilannya yang imut. Malam berikutnya adalah hari pertama Pinky bekerja. Ternyata debutnya sukses besar dan membuat banyak tamu terhibur. Hal ini membuat Berna mulai merasa iri. Sebaliknya, Mama justru bangga karena Pinky memberi dampak positif. Beberapa hari berlalu, Pinky semakin populer. Seorang bos muda meminta Mama membawa Pinky ke mejanya dengan imbalan bonus besar. Namun Mama menolak karena Pinky belum siap. Saat beristirahat, Mama bertanya kepada Pinky, apakah ia siap jika suatu saat mendampingi tamu tertentu. Pinky yakin ia mampu. Melihat rasa percaya diri itu, Mama pun mengizinkannya. Sementara Berna semakin iri melihat perkembangan Pinky. Setelah menemani bos muda, Pinky mendapat bonus dan ia membaginya kepada Mama sebagai tanda terima kasih. Bahkan Pinky membelikan makanan kesukaan Mama. Keesokan harinya, Mama mengajak Pinky membeli pakaian di pasar. Di sini terlihat Tolit mulai memperhatikan Pinky dan nampaknya suka pada gadis itu. Sesampainya di rumah, Mama mengajak Pinky untuk tinggal bersama karena sebelumnya Pinky hanya menginap di tempat kerja. Saat berlatih menari di tempat kerja, Berna dengan sengaja menyenggol Pinky hingga membuat Mama marah. Tetapi Berna tetap bersikap cuek. Pagi harinya di rumah, Mama pamit keluar untuk membayar listrik, meninggalkan Pinky berdua dengan Tolit yang masih tidur. Setelah selesai mandi, Pinky didatangi oleh Tolit yang ingin memberinya hadiah berupa pakaian. Namun setelah memberikan hadiah itu, Tolit memaksa Pinky untuk melayani hasratnya. Bahkan ia sempat merekam Pinky saat sedang tidak memakai sehelai benang pun.
Video itu kemudian digunakan Tolit untuk memaksa Pinky agar mau melayani hasratnya di hari-hari selanjutnya. Bahkan jahatnya lagi, Tolit juga menggunakan Pinky sebagai pelunas hutang pada temannya. Karena Tolit tidak memiliki uang, jadi ia memperbolehkan teman yang dihutanginya untuk bermesraan dengan Pinky. Pinky pun bernegosiasi dengan Tolit kalau ia bersedia melakukan hal itu, tapi sebagai gantinya video tersebut harus dihapus. Suatu malam, Mama dimarahi oleh bosnya karena pendapatan menurun. Di rumah, ia juga bertengkar dengan Tolit karena pacarnya itu tidak menuruti ucapannya. Saat dini hari, Mama terbangun karena mendengar suara berisik. Ketika mengecek kamar Pinky, Mama mendapati Tolit sedang bermesraan dengan Pinky. Mama marah dan mengusir Tolit. Ia juga memarahi Pinky karena merasa telah dikhianati. Namun Pinky balik marah dan memperlihatkan sebuah foto yang mengejutkan. Pinky ternyata adalah anak kandung Mama yang dulu wanita itu tinggalkan bersama suaminya. Mama terkejut dan menyesal telah meninggalkan anaknya karena kondisi ekonomi yang sulit di masa lalu. Walaupun terluka secara emosional, Pinky akhirnya memaafkan Mama. Mereka berdua berbaikan dan Mama berjanji tidak akan meninggalkannya lagi. Di tempat kerja, Mama mengambil seluruh uang di kasir dan juga sebuah kalung milik Berna. Ia melakukan itu agar bisa pergi bersama Pinky dan memulai hidup baru. Film ini pun selesai. Oh, dahan-dahan lang. Okay lang. Film dibuka dengan memperlihatkan kesibukan seorang wanita karier bernama Ella. Dia bekerja di sebuah event organizer bersama seorang temannya yang bernama Max. Saat itu mereka sedang menangani acara ulang tahun di sebuah restoran. Namun mendadak klien mereka meminta tambahan kelinci untuk ditaruh di tempat tersebut. Excuse me po, kakitext lang po ni Miss. Nako, wala. Daw po, 200 minimum. Huwag ka na, umupo ka na lang dyan. Beruntung Ella cepat tanggap untuk menyelesaikan permasalahan itu. Bahkan ia sempat-sempatnya bermesraan dengan pria penjual kelinci yang menarik perhatiannya. Setelah acara selesai, sang klien pun merasa puas dengan kinerja Ella dan Max, sehingga ia pun memberi bonus kepada mereka. Suatu hari Ella bangun kesiangan dan langsung panik ketika Max mengingatkannya ada meeting di hari itu. Berhubung mobilnya sedang bermasalah, Ella pun terpaksa naik bus ke tempat tujuan. Ternyata bus tersebut membawa banyak orang, sehingga Ella harus berdesakan dengan penumpang lainnya. Saat itu, Ella bertemu dengan seorang kernet bus bernama Rico. Rico yang gagah serta perhatian sontak membuat Ella jadi terpesona. Ketika sedang nongkrong dengan Max, Ella menceritakan pertemuannya dengan Rico. Dia merasa telah menemukan pria idamannya. Ella pun memutuskan untuk menaiki bus itu lagi supaya bisa bertemu dengan Rico. Sayangnya Ella harus menelan kekecewaan karena hari itu Rico mengambil bus dengan rute berbeda.
Di rumahnya Riko ternyata sudah memiliki pasangan, bahkan dikaruniai seorang anak. Kenapa di sini saya menyebutnya pasangan? Karena Riko dan pasangannya yang bernama Bing belum menikah secara resmi. Karena masalah pernikahan itulah Bing selalu marah pada Riko dan terus menagih janji untuk mengadakan pesta pernikahan yang mewah. Kala itu, perdebatan di antara mereka pun terhenti karena kedatangan Nigel, sepupunya Riko yang ingin mengantarkan makanan. Thank you na, Angel, ah. Pero, salamat. Mauna na ako. Ha? Beberapa hari kemudian saat Riko bekerja mengambil rute sebelumnya, dia kembali bertemu dengan Ella yang sengaja menaiki bus tersebut. Seperti bertelepati, Riko pun menghampiri Ella dan tanpa basa-basi mereka langsung saling menggerayangi di tengah kerumunan penumpang bus tersebut. Scene berikutnya memperlihatkan Riko yang sedang ngobrol dengan bosnya. Saat itu Riko meminta gaji di depan, namun bosnya bilang tidak bisa dan menyuruh Riko untuk mencobanya di lain waktu. Tujuan Riko untuk mengambil gaji lebih cepat ternyata tidak lain dan tidak bukan adalah untuk menyenangkan Bing dan anaknya. Namun karena gagal, pria itu lagi-lagi kena omel pasangannya saat di rumah. Daripada tambah kacau, Riko yang baru saja pulang ke rumah sehabis bekerja pun akhirnya terpaksa keluar lagi untuk menenangkan diri di terminal. Di sana Riko ternyata sudah ditunggu oleh Ella yang saat itu sedang mencarinya. Riko lantas heran kenapa wanita secantik dan semapan Ella mau susah-susah bertemu dengannya. Padahal dia hanyalah seorang kernet bus yang miskin, namun Ella tidak peduli akan hal itu dan hanya ingin bersenang-senang dengan Riko. Akhirnya mereka berdua pun nekat bermesraan di dalam bus. Karena puas dengan permainan Riko, Ella pun jadi bucin. Meski kaget ketika Riko mengaku sudah memiliki pasangan serta anak, ujung-ujungnya Ella bersikeras untuk tetap menjalin hubungan gelap dengan pria itu. Bahkan Ella sampai memperkenalkannya pada Max dan mengizinkan Riko yang sedang bertengkar dengan pasangannya untuk tinggal sementara di rumahnya. Makin hari, Ella pun jadi makin bucin pada Riko yang perhatian dan memanjakannya. Suatu hari Riko memutuskan untuk pulang ke rumah. Namun baru beberapa saat berada di sana, Bing langsung mengomelinya lagi. Bing bilang kalau peran Riko di rumah itu hampir tidak ada, sehingga dia selalu mendapat bantuan dari Nigel, sepupunya Riko, dan tetangga sekitar. Nah, ketika Riko dan Bing cekcok, Ella mengirim pesan untuk mengajak Riko ketemuan. Tentunya Riko lebih memilih untuk bertemu wanita idaman lainnya itu. Sialnya, di tengah perjalanan menuju tempat janjiannya dengan Ella, Riko tiba-tiba ditelepon oleh Nigel yang mengabarkan kalau Bing sedang sakit. Alhasil, tanpa memberi kabar pada Ella yang sedang menunggunya, Riko pun langsung pergi menemui Bing. Di rumah Riko mendapati Bing terkulai lemas di kasur dan bilang kalau dirinya sedang hamil. Mendengar hal itu, Riko pun hanya bisa tertunduk kebingungan. Keesokan harinya, Ella yang kehilangan kabar dari Riko sontak pergi mendatangi terminal. Di sana, ia mendapat info kalau Riko sedang cuti menjaga istrinya yang hamil.
hati Ella hancur seketika. Beberapa hari kemudian, Rico mendatangi rumah Ella untuk mengembalikan barang-barang pemberiannya. Setelah puas memarahi Rico, Ella pun memutuskan pria itu. Rico hanya bisa mengucapkan maaf serta terima kasih untuk semuanya. Ella adalah hal terbaik yang pernah ada di dalam hidupnya. Talaga ako ng pagkakataon. Sabihin mo, ganun din naman pala tingin mo sa akin eh. Malam harinya, ketika Rico pulang ke rumah, dia syok luar biasa memergoki Bing sedang bermesraan dengan Nigel sepupunya. Bing yang panik pun mengaku kalau anak di dalam kandungannya adalah anak Nigel. Rico yang awalnya marah pun akhirnya hanya bisa pasrah ketika Bing berkata dia mencintai Nigel. Meski dirinya lah yang memutuskan hubungan dengan Rico, Ella ternyata masih belum bisa move on. Sambil menangis sesenggukan di pelukan Max, Ella bilang semua kenangan tentang Rico ada di tiap sudut rumah itu. Ternyata perasaan Ella sudah terlalu dalam untuk Rico. Hingga 4 bulan kemudian, takdir mempertemukannya kembali dengan pria itu di sebuah halte bus. Rico bilang tidak punya keberanian untuk pergi ke rumah Ella, sehingga selama 4 bulan ini dia menunggunya di tempat itu. Ka sa bahay mo eh. Balik dito. Umaasa mapapadaan ka. Rico mengaku merindukan Ella, bahkan ketika wanita itu ada di depannya seperti sekarang. Dia ingin Ella memberinya kesempatan untuk bersama lagi. Sambil menahan perasaannya, Ella berkata kisah mereka sudah berakhir. Namun saat Rico dan Ella berpisah dan mengambil jalan masing-masing, tiba-tiba mereka berdua saling berbalik arah kemudian berpelukan. Ternyata rasa cinta di antara mereka terlalu kuat untuk dipisahkan, dan film ini pun selesai. Sudah 8 tahun, dua saudari tiri, Grace dan Ivy, terpisah jarak dan waktu antara Filipina dan Selandia Baru. Kini mereka bisa saling melepas rindu ketika Ivy mengunjungi Grace yang tinggal di Selandia Baru. Selain berkunjung, Ivy sebenarnya ingin mengikuti jejak Grace, sang kakak tiri di negara itu. Namun dia ragu akan mendapat visa kerja sekaligus pekerjaan di sana. Di perjalanan menuju rumah Grace, Ivy yang memiliki hobi fotografi sangat antusias memotret pemandangan indah Selandia Baru. Sesampainya di rumah Grace yang minimalis, Ivy langsung terkesima akan keindahan dan kerapian rumah itu. Saking sukanya dengan rumah itu, Ivy langsung menolak ketika Grace menawarinya untuk pindah ke rumah yang lebih besar. Sayangnya saat itu sesi melepas kangen mereka harus tertunda karena Grace tiba-tiba mendapat telepon dari kliennya. Ya, Grace ini adalah seorang housekeeper yang pekerjaannya adalah membersihkan rumah klien. Meski dirinya lelah karena jet lag, malam itu Ivy tak bisa menolak ketika Grace mengajaknya pergi ke bar. Di sana, Ivy sempat saling melempar senyum pada seorang pria yang tiba-tiba dicium oleh Grace. Ivy pun langsung memasang wajah datar ketika Grace memperkenalkan pria bernama Felix itu kepadanya. Felix yang juga berasal dari Filipina adalah pengelola bar tersebut. Ketika sedang ngobrol berdua dengan Grace, Ivy mengaku heran kenapa Felix sangat ramah pada wanita lain di bar itu.
padahal dia sudah punya Grace. Sambil tersenyum santai, Grace pun menjelaskan kalau dia dan Felix hanya menjalin hubungan tanpa status. Tak mau ambil pusing dengan hubungan kakak tirinya, Ivy pun memilih untuk larut dalam hingar-bingar tempat itu bersama Grace hingga mabuk. Ternyata Ivy lebih jago minum daripada Grace. Bersama dengan Felix, Ivy harus memapah Grace yang mabuk masuk ke rumah. Ketika sedang beristirahat di kamarnya, Ivy mendengar suara orang kepedesan dari kamar Grace di sebelah. Ternyata kakak tirinya itu sedang bermesraan dengan Felix. Keesokan paginya, Felix mengajak Grace dan Ivy berkeliling kota. Dengan kameranya, Ivy memotret keindahan alam serta kebersamaannya dengan Grace dan Felix. Sore harinya, ketika Felix diajak nongkrong Grace di rumahnya, fokus pria itu teralihkan oleh Ivy yang sedang mengedit foto-fotonya kemarin. Felix bilang kalau hasil foto Ivy sangat bagus. Dia pun menawari Ivy pekerjaan, yaitu memotret barnya untuk promosi di media sosial. Ivy pun setuju, berkat bujukan dari Grace. Meski pekerjaan itu hanya 1 hari saja, tapi 1 hari itu juga yang bisa merubah hubungan antara Ivy dan Felix. Ivy jadi lebih mengenal Felix yang ternyata bukan hanya pengelola bar tersebut, tapi juga pemiliknya. Bar itu adalah warisan dari ayah tiri Felix yang baik hati. Kelembutan sikap Felix terhadapnya membuat Ivy lupa kalau pria itu adalah gebetan kakaknya. Sampai-sampai ketika Felix menciumnya, Ivy hanya pasrah bahkan mau diajak bermesraan. Setelah peristiwa itu, Ivy jadi merasa bersalah pada Grace. Selama ini, Grace sudah sangat baik kepadanya. Mulai dari memberikannya tempat tinggal, bahkan ketika Ivy masih di Filipina, Grace selalu rutin mengirimkan uang kepadanya. Padahal mereka hanya saudara tiri beda ibu. Merasa Felix tidak pantas untuk kakak tirinya yang baik, Ivy pun menyusun rencana untuk memisahkan mereka. Ketika Grace sedang tidak ada di rumah, Ivy mengajak Felix untuk bermesraan di sana dan diam-diam merekam peristiwa tersebut. Namun nampaknya Ivy malah terjebak dalam permainannya sendiri. Ketika dia bersedih karena belum juga mendapatkan pekerjaan, ada Felix yang memberinya dukungan. Perlahan hati Ivy mulai luluh dan dengan senang hati bermesraan bersama Felix. Mereka berkali-kali melakukannya ketika Grace sedang tidak ada di rumah. Sementara itu di hadapan Grace, Felix tetap bersikap seperti biasanya dan mereka juga sering bermesraan di rumah itu. Suatu hari kebusukan Ivy dan Felix akhirnya dipergoki oleh Grace. Mengira kalau Grace akan pulang telat, Ivy dan Felix yang sedang asik bermesraan kaget melihat wanita itu tiba-tiba pulang dan memergoki mereka. Felix pun mengaku pada Grace kalau dia mencintai Ivy. Tentu saja ucapan itu makin membuat Grace marah, kemudian mengusirnya. Sambil menangis di hadapan Grace, Ivy berdalih kalau mau menjebak Felix. Dia hanya ingin memisahkan pria mata keranjang itu dari Grace. Mendengar hal itu, Grace malah makin marah karena cara yang dipakai oleh Ivy justru menyakitinya. Kini, Ivy hanya bisa menangis meraung-raung, menyesali perbuatannya.
Suatu hari setelah berhari-hari didiamkan saja oleh Grace, Ivy bilang kalau dia telah memesan tiket pulang ke Filipina. Sambil berlinang air mata, Ivy meminta maaf pada kakak tirinya yang dari tadi hanya mendiamkannya saja. Sementara itu, Felix juga mencoba meminta maaf pada Grace. Felix berharap apa yang telah terjadi tidak menghancurkan persaudaraan antara Grace dan Ivy. Sebelum pulang, Felix memberikan selembar kartu nama pada Grace. Katanya, itu adalah temannya yang bisa membantu Ivy. Ketika Ivy sedang mengemas barang-barangnya, Grace bilang kalau Felix punya teman yang bisa memberikan Ivy pekerjaan, bahkan membantunya membuat visa kerja. Karena merasa bersalah, Ivy pun menolaknya dengan halus. Namun, Grace mengingatkannya kalau ini adalah impian mereka dari dulu, yaitu bisa bersama-sama di sana. Tidak ada yang lebih penting dari ikatan persaudaraan mereka. Dengan diiringi derai air mata, kedua saudari itu larut dalam rasa haru. Scene kemudian beralih ke beberapa waktu kemudian, di mana Grace, Ivy, dan Felix sudah mulai bisa beradaptasi dengan kondisi hubungan mereka sekarang. Grace sudah tidak bersama Felix lagi, namun pria itu berpacaran dengan Ivy. Terlihat mereka sedang nongkrong di sebuah tempat yang indah sambil tersenyum bahagia, dan film ini pun selesai. Film dibuka dengan memperlihatkan suasana sebuah kantor yang sibuk. Suasana berubah saat atasan mereka yang bernama Louis memasuki ruangan. Ia menghampiri seorang karyawan bernama Chloe yang sudah 3 tahun terakhir ini menjadi sekretarisnya. Saat itu, Louis hanya ingin mengembalikan sebuah pulpen kepada Chloe. Di scene berikutnya diperlihatkan kehidupan pribadi Louis yang hobi berganti-ganti pasangan. Suatu hari saat hendak pulang, Chloe tanpa sengaja menjatuhkan buku catatan pribadinya, dan buku tersebut ditemukan oleh Louis. Ternyata di buku catatan pribadinya, Chloe banyak menulis tentang fantasi liarnya dalam bermesraan. Louis tak menyangka di balik penampilannya yang culun itu, Chloe punya hasrat yang tinggi, dan oleh karena itu, Louis mulai tertarik padanya. Di sisi lain, Chloe sendiri nampak kebingungan mencari-cari buku catatannya yang hilang. Malam harinya, Louis memberi Chloe tugas untuk mempelajari sebuah dokumen dan melaporkannya besok. Chloe pun menyanggupinya, meskipun masih sibuk mencari catatannya yang hilang. Esoknya, Louis menanyakan tentang dokumen tersebut, tapi Chloe belum menyelesaikannya. Ia pun diberi waktu tambahan hingga sore. Menjelang malam, dokumen itu ternyata belum selesai juga. Louis pun akhirnya turun tangan membantu tugas Chloe hingga lembur. Karena perubahan sikap Louis yang begitu mencolok terhadapnya, Chloe pun jadi sadar kalau buku catatan pribadinya ada di tangan atasannya itu. Saat Chloe menanyakan tentang buku itu, Louis hanya diam dan berjalan mendekatinya. Nah, ketika Louis mulai menggerayanginya, Chloe hanya pasrah hingga akhirnya mereka pun bermesraan.
Kejadian tadi ternyata membuat Chloe jadi lebih percaya diri dan mulai berani berdandan. Sampai-sampai keesokan paginya, Louis jadi dibuat terperangah melihat penampilan baru Chloe yang cantik. Louis lalu menyampaikan ide untuk mengembangkan buku catatan pribadi Chloe menjadi karya tulisan semacam novel. Namun Chloe merasa tulisannya belum layak untuk dipublikasikan. Louis menghormati pendapat itu dan berkata jika Chloe berubah pikiran, mereka bisa berdiskusi kapan saja. Suatu siang, seorang wanita cantik datang ke kantor itu. Ia adalah Abby, tunangannya Louis. Kala itu, Abby datang untuk memberi kejutan pada sang tunangan. Tidak bisa melihat wanita cantik nganggur dikit, Louis pun langsung mengajak Abby untuk bermesraan di ruangannya. Di sisi lain, kedatangan Abby itu diketahui oleh Chloe. Chloe kaget, Louis ternyata sudah memiliki seorang tunangan. Malam harinya, Chloe langsung mengonfirmasi hal itu pada Louis. Di sini, Louis pun berdalih jika itu adalah urusan pribadinya. Anehnya Chloe tidak keberatan dengan kondisi itu dan tetap mau menjadi selingkuhan Louis. Ternyata Abby merupakan wanita karier yang sibuk. Mungkin karena itu juga, Louis merasa membutuhkan keberadaan wanita lain di sampingnya untuk menggantikan peran Abby yang jarang ada. Suatu hari Louis dan Chloe berencana akan bermesraan bertiga dengan seorang pria bayaran. Namun, Louis terpaksa membatalkannya dikarenakan Abby tiba-tiba meminta jatah bermesraan saat itu juga. Keesokan harinya, Chloe yang kesal pun langsung mengajak Louis bermesraan di ruangannya. Sialnya saat itu, Abby kebetulan ingin menemui Louis dan akhirnya menyaksikan peristiwa itu. Louis pun berusaha menjelaskan semuanya pada Abby yang marah, termasuk memberitahu kalau ia tidak pernah puas ketika bermesraan dengan Abby. Di sini, tanpa sengaja, Abby menemukan buku catatan pribadi Chloe, kemudian membacanya. Dengan wajah kesal, ia bilang, tidak akan pergi meninggalkan Louis asal pria itu menerbitkan buku catatan pribadi Chloe. Abby ingin mempermalukan Chloe. Di sini, Louis berani menolaknya karena bukan hidup Chloe saja yang hancur nantinya, tapi hidupnya juga. Hari berikutnya, Chloe menemui Abby yang sedang bersama Louis di kantor. Ia ingin buku catatan pribadinya kembali, tapi Abby menolak mengembalikannya dan mengancam akan menyebarkan isi buku itu jika Chloe masih mendekati Louis. Mulai dari detik itu juga, Chloe tidak pernah lagi mengganggu atasannya itu. Di sisi lain, Louis merasa senang karena Abby mulai berusaha menjadi pasangan yang baik untuknya. Bahkan sekarang, wanita itu yang berinisiatif mengajaknya bermesraan. Namun suatu hari saat mereka selesai melakukan hal itu, Abby tiba-tiba bilang kalau ia sudah muak dengan Louis. Lama-lama ia sadar jika Louis adalah pria hidung belang. Abby pun pergi meninggalkannya begitu saja. Peristiwa itu membuat Louis jadi uring-uringan dan mulai jarang masuk kantor. Bahkan karyawannya yang kesal dengan sikapnya pun sampai berani bilang kalau di sini Louis bukanlah korban melainkan adalah penjahatnya sendiri. Satu bulan kemudian, Louis pergi menemui Chloe dengan maksud agar wanita itu mau dengannya lagi. Tapi Chloe sudah terlanjur sakit hati dan membenci Louis. Rasa kesalnya pun makin memuncak ketika Louis dengan bangganya memperlihatkan sebuah novel baru yang berisi catatan pribadi Chloe. Meski Louis bilang kalau buku itu sangat inspiratif, tapi Chloe membenci hal itu karena dilakukan tanpa persetujuannya. Setelah mengucapkan selamat tinggal, Chloe pun pergi meninggalkan Louis.
tapi bukan Louis namanya. Jika tidak punya alternatif lain, tidak ada Chloe, maka Abi pun jadi. Ia pun menelepon Abi dan merayu wanita itu untuk kembali ke pelukannya lagi. Tapi nampaknya Abi sudah lelah. Dengan tegas ia mengatakan mereka tidak bisa kembali seperti dulu lagi. Abi tidak merasa aman lagi ketika bersama Louis. Ia pun mengakhiri telepon itu. Film ini pun ditutup dengan memperlihatkan Louis yang kesal sambil meneteskan air mata penyesalan. Film dibuka dengan memperlihatkan seorang wanita cantik bernama Ligaya yang terbangun dari mimpi buruknya. Ligaya yang baru saja kehilangan buah hati di dalam kandungannya, bermimpi mendengar suara tangisan bayi. Mengetahui istrinya terjaga karena bermimpi buruk, Elmer sang suami pun berusaha menenangkannya. Berhubung hari itu adalah hari Minggu, Elmer yang sedang libur bekerja dengan senang hati membantu Ligaya di dapur. Tak lama kemudian datanglah mamanya Elmer yang langsung protes ketika melihat anaknya sedang memotong sayuran. Katanya Elmer sudah capek bekerja, masa juga harus mengerjakan pekerjaan rumah. Elmer pun menyahut kalau Ligaya adalah istrinya bukan pembantunya. Mamanya Elmer yang juga tinggal di satu kompleks perumahan itu nampak seperti mencari-cari kesalahan menantunya. Dia protes pada Ligaya yang ditudingnya tidak bisa menjaga kebersihan rumah. Di sini diketahui kalau rumah yang ditempati oleh Elmer dan Ligaya merupakan pemberian dari orang tua Elmer. Mamanya Elmer pun makin menjengkelkan dengan menyuruh Elmer berdiri dari kursinya dan membiarkan Ligaya memasak sendirian. Malam harinya, Ligaya berkeluh kesah pada Elmer kalau dia sedih dengan perlakuan ibu mertuanya. Ligaya menduga mamanya Elmer tak suka padanya karena dia adalah mantan pekerja kelab malam. Sambil tersenyum, Elmer pun menenangkan sang istri kalau mamanya bersikap seperti itu karena sedih kehilangan calon cucunya. Daripada galau tidak karuan, Elmer pun mengajak Ligaya untuk melanjutkan perjuangan mereka memiliki buah hati. Dugaan Ligaya kalau ibu mertuanya tidak suka pada masa lalunya nampaknya ada benarnya. Ketika sedang nongkrong bersama ibu-ibu kompleks lainnya di depan rumah Ligaya dan Elmer, wanita paruh baya itu selalu menjelek-jelekan sang menantu. Di hadapan Ligaya, mamanya Elmer selalu membahas masa lalunya sebagai pekerja kelab malam. Selain itu, mamanya Elmer juga sering membangga-banggakan anaknya sendiri yang katanya sangat rajin dan bertanggung jawab. Alam sa buhay. Ucapan mamanya Elmer tentang sang anak memang ada benarnya. Itu terbukti dengan diadakannya pesta promosi jabatan Elmer di sebuah diskotik. Sang bos menyanjung Elmer yang menurutnya beruntung dalam pekerjaan dan rumah tangga. Ternyata bosnya itu tahu kalau Ligaya istrinya Elmer merupakan mantan pekerja kelab malam tercantik dan terlaris dengan tarif mahal. Meski tersinggung mendengar perkataan itu, Elmer hanya bisa memendam emosinya saja. Malam itu ketika Elmer dan Ligaya sudah santai di rumah, keduanya nampak saling menjaga perasaan. Ligaya bilang kalau mamanya Elmer hari itu tidak ke rumah, padahal tadi siang wanita paruh baya itu menggunjing Ligaya bersama ibu-ibu kompleks lainnya. Di sisi lain, Elmer juga tidak membahas sindiran bosnya tentang Ligaya. Pria itu hanya bilang kalau pesta promosinya berjalan lancar. Melihat Elmer kelelahan, Ligaya pun berinisiatif memijatnya, kemudian dilanjutkan dengan layanan spesial lainnya. Suatu siang ketika Ligaya sedang pergi ke pasar,
dia diganggu oleh seorang pria yang mengaku sebagai pelanggannya di klub malam dulu. Untung saja saat itu ada seorang wanita yang melindungi Ligaya, dan dia ternyata adalah Lovina, mantan rekan kerja Ligaya di klub malam. Ligaya pun mengajak Lovina mampir ke rumahnya untuk ngobrol-ngobrol. Setelah tahu permasalahan Ligaya dengan ibu mertuanya, Lovina pun jadi jengkel pada Elmer yang klemar-klemer di hadapan ibunya sendiri. Dari mulut Lovina terungkap kalau Elmer dan Ligaya pertama kali bertemu di klub malam, dan Ligaya nekat berhenti bekerja hanya untuk bisa bersama Elmer. Tak lama kemudian, Elmer yang jadi bahan pembicaraan pun pulang ke rumah dan mencueki Lovina ketika wanita itu menyapanya. Makin jengkel, Lovina akhirnya pamit pulang pada Ligaya. Malam harinya ketika makan malam bersama Elmer di rumah, Ligaya menegur sang suami yang menurutnya tidak sopan pada Lovina yang sedang bertamu. Elmer bilang kalau dia kurang suka pada cara berpakaian Lovina yang terbuka. Mendengar hal itu, Ligaya jadi tersinggung. Dia pun mengingatkan Elmer kalau istrinya ini juga pernah bekerja di klub malam. Tidak semua orang yang bekerja di sana itu buruk. Dengan membelikan cemilan kesukaan Ligaya, Elmer membujuk sang istri yang sedang ngambek. Dia mengaku ucapannya tadi salah dan bergurau sampai Ligaya tersenyum dibuatnya. Ujung-ujungnya sama seperti sebelumnya, mereka menutup malam itu dengan bermesraan. Keesokan harinya, Elmer dan Ligaya yang sudah berbaikan terlihat sedang duduk-duduk santai di depan rumah. Kala itu Ligaya mengingatkan kalau nanti malam Elmer ada janji datang ke ulang tahun bosnya. Ngalam po ako. Malam itu di diskotik, bosnya Elmer yang sedang mabuk pun berulah. Di hadapan Elmer, pria itu bilang kalau semua pria yang ada di sana pernah mencicipi Ligaya. Elmer sontak emosi dan langsung memukul bosnya itu. Tanpa pikir panjang, sang bos pun langsung memecat Elmer dan akan memblokir semua lamaran kerjanya agar tidak diterima dimanapun. Dengan wajah murung Elmer pulang ke rumah disambut oleh Ligaya yang sedang menunggunya di ruang tamu. Elmer bilang kalau dia mengundurkan diri, tapi Ligaya jangan cemas karena pasti banyak perusahaan yang ingin merekrutnya. Tanpa banyak tanya mengenai permasalahan suaminya di kantor, Ligaya lebih memilih untuk menghilangkan stresnya. Dan kita semua pasti tahu apa yang akan dilakukan pasangan ini kalau malam-malam. Itulah penghilang stresnya. Ucapan mantan bosnya Elmer tadi ternyata bukan omong kosong. Sampai beberapa minggu kemudian, Elmer masih belum mendapatkan pekerjaan baru. Di saat Elmer dan Ligaya berusaha menghemat pengeluaran mereka, datanglah mamanya Elmer dengan membawa bahan pokok serta uang untuk anaknya. Wanita paruh baya itu heran kenapa anaknya yang merupakan lulusan terbaik susah dapat pekerjaan. Dia pun langsung menuding Ligaya sebagai pembawa sial di rumah itu. Baka minalas lang, ma. Melihat sang suami kesusahan mencari kerja, Ligaya berinisiatif untuk membantunya. Dia pun meminta izin pada Elmer untuk bekerja. Namun, suaminya itu malah emosi dan menuding Ligaya akan kembali bekerja di klub malam. Mendengar hal itu, Ligaya tidak mau kalah sewot. Siapa yang bilang mau kembali ke sana? Dia hanya ingin bekerja yang wajar. Karena keterdesakan ekonomi, Ligaya pun terpaksa meminjam uang pada Lovina. Lovina merasa sedih melihat nasib Ligaya yang dulunya berpenghasilan tinggi, kini malah berkekurangan. Dia pun menyarankan Ligaya untuk melamar lagi di klub, berhubung sedang ada lowongan. Pekerjaannya pun mudah, hanya menari menggunakan topeng tanpa sehelai benang pun. Tidak lebih dari itu. Bahala na. Malam harinya jadi puncak kesabaran Ligaya terhadap perlakuan buruk ibu mertuanya. Ketika Elmer sedang tidak ada di rumah, wanita paruh baya itu memprotes hasil masakan Ligaya yang menurutnya tidak enak. Ketika ibu mertuanya mulai kasar, Ligaya pun berusaha menepisnya sehingga wanita terdorong.
Kebetulan saat itu Elmer pulang dan salah paham. Dia pun jadi menyalahkan Ligaya. Saat Elmer mengajaknya ngobrol baik-baik, Ligaya bilang sudah lelah dan mau bekerja untuk dirinya sendiri. Ketika Ligaya memulai pekerjaannya di kelab malam bersama Lovina, Elmer yang suntuk memilih untuk minum-minum di sebuah diskotik. Di sana dia kebetulan bertemu dengan Darlene, mantan pacarnya dulu yang pindah ke luar negeri. Darlene ternyata tahu tentang status Elmer yang sedang di blacklist perusahaan. Dia pun menawari Elmer untuk bekerja di perusahaannya yang bebas dari koneksi mantan bosnya Elmer. Elmer pun setuju dan tunduk ketika Darlene mengajaknya bermesraan di toilet diskotik. Keesokan harinya dengan wajah sumringah, Elmer memberitahu Ligaya kalau dia mendapatkan panggilan kerja. Ligaya menyambut kabar itu dengan gembira dan mereka pun berbaikan. Nah, malam harinya ketika mereka sedang makan bersama di rumah, tiba-tiba mamanya Elmer membawa seorang tamu tak diduga, yaitu Darlene. Ligaya yang tahu betul kalau Darlene adalah mantan pacar Elmer hanya bisa memendam kekesalannya ketika tahu wanita itulah yang memberi suaminya pekerjaan. Konflik pun kembali menerpa rumah tangga pasangan itu ketika Elmer mendapat kiriman foto istrinya sedang menari di kelab malam. Elmer yang terbakar emosi pun membalas dendam dengan cara mengundang Darlene ke rumahnya dan bermesraan di sana. Pria itu pun hanya bisa diam ketika Ligaya memergokinya sedang bersama Darlene. Di sana Ligaya memaki Elmer habis-habisan. Ketika situasi sudah tenang, Elmer dan Ligaya ngobrol baik-baik berdua. Di sana Elmer bilang kalau dia kesal Ligaya diam-diam kembali bekerja di kelab malam. Ligaya pun membalas, dia juga kesal pada perlakuan mamanya Elmer terhadapnya. Di sana terungkap kalau mereka menikah karena Ligaya sudah terlebih dahulu hamil anak Elmer. Setelah mereka kehilangan anak itu, Ligaya mengaku meminum pil KB. Katanya dia tidak mau memiliki anak yang nanti akan dipandang rendah sama seperti dirinya. Mendengar pengakuan sang istri, Elmer pun membeberkan fakta kenapa dirinya mengundurkan diri dari perusahaan. Dia bilang kalau bosnya tidak menghormati Ligaya dan oleh karena itu dia pun memukulnya. Elmer tidak ingin Ligaya merasa bersalah padanya. Ketika Ligaya menginginkan mereka berpisah, Elmer sontak menolak dan memohon untuk diberi kesempatan satu kali lagi. Akhirnya Ligaya pun luluh dan mereka pun baikan. Keesokan harinya dengan membawa barang-barang mereka, Elmer dan Ligaya memutuskan untuk pergi dari rumah itu. Mengetahui hal itu, mamanya Elmer sontak marah dan ingin memukul Ligaya. Namun Elmer langsung menahannya sambil membela sang istri. Kini mamanya Elmer hanya bisa meratapi kesedihan dan kesendiriannya ditinggal sang anak. Sementara di tempat yang berbeda, Elmer nampak menikmati kebahagiaannya bersama dengan Ligaya. Dan film ini pun selesai. Anong tunay na ligaya? Cerita dimulai di sebuah kantor saat seorang wanita bernama Esta sedang sibuk menyelesaikan tumpukan pekerjaannya. Terlihat jelas bahwa ia kelelahan secara fisik maupun mental. Keesokan harinya, Esta kedatangan sahabatnya, yaitu Claire yang berkunjung ke rumahnya. Mereka pun mengobrol santai membahas kehidupan masing-masing. Claire menyarankan Esta untuk ikut kelas menari agar bisa lebih rileks dan bahagia di tengah tekanan pekerjaan. Malam harinya mereka makan malam bersama dengan Alfie, kekasih Esta yang juga merupakan atasannya di kantor.
Karena performa kerja Esta dianggap menurun, Alfi memindahkannya ke bagian yang lebih ringan. Selesai makan, Alfi pamit lebih dulu karena ada urusan lain. Keesokan harinya di kantor, Esta menjadi bahan perbincangan karena perpindahan divisinya. Suatu hari, Esta mendatangi sebuah studio tari meskipun awalnya sempat ragu untuk masuk. Di sana, ia bertemu dengan Athena, pelatih tari yang kemudian mengajak Esta untuk ikut bergabung. Beberapa hari berikutnya, Esta mulai rutin mengikuti latihan tari. Namun, Alfi mulai curiga karena Esta sering pulang lebih awal tanpa memberikan alasan yang jelas. Di rumah pun, hubungan mereka mulai terasa renggang. Alfi terlihat lebih fokus pada pekerjaannya dan sering menghindari interaksi. Sebagai bentuk terima kasih, Esta memberikan hadiah berupa makanan kepada Athena yang sudah membantunya merasa lebih hidup. Mereka pun mengobrol sambil makan bersama. Di tengah obrolan mereka terbawa perasaan hingga akhirnya nekat begituan meski sama-sama perempuan. Di saat yang bersamaan, di rumah, Alfi merasa kesepian. Ketika Claire datang untuk mengajak Esta pergi, ternyata sahabatnya itu sedang tidak ada. Alfi pun mengajak Claire ngobrol sambil terus melancarkan rayuan pada wanita cantik itu. Lama-lama, Claire pun luluh dan mau diajak bermesraan oleh Alfi. Keesokan harinya, Claire datang menemui Esta. Di sana Claire protes kenapa dirinya tidak diajak ke kelas menari. Saat itu kebetulan Alfi datang dan akhirnya mengetahui bahwa Esta ikut kelas menari tanpa sepengetahuannya. Ia pun marah dan pergi. Beberapa waktu kemudian, Alfi datang ke studio tari dan bertemu dengan Athena. Ia berusaha bersikap lebih terbuka dan mendukung hobi Esta demi menjaga hubungan mereka. Namun malam harinya, Esta menerima telepon dari Claire di ponsel milik Alfi. Tanpa sadar kalau yang sedang diajaknya bicara adalah Esta, Claire pun menyerocos tentang apa yang mereka berdua lakukan saat Esta tidak ada di rumah. Esta pun menyadari kalau ia telah dikhianati oleh kekasih dan sahabatnya sendiri. Esta lalu pergi ke studio tari dan mencurahkan kesedihannya pada Athena. Tak lama, Alfi pun datang dan mengajaknya pulang. Namun Esta menolak sambil membeberkan kalau ia sudah tahu tentang hubungan gelap antara Alfi dan Claire. Di sini, Alfi mencoba membela diri bahkan menuduh balik kalau Esta juga terlalu dekat dengan Athena. Setelah perdebatan itu, mereka saling meminta maaf, walau jelas hubungan mereka tidak akan sama lagi. Di akhir film, Esta terlihat mengemasi barang-barangnya. Ia memutuskan untuk meninggalkan semuanya dan berpamitan dengan Athena. Mereka menari bersama untuk terakhir kalinya, dan film ini pun selesai. Gamit eh. Pwede mo ba akong samahan sa loob? Tara. Di Filipina, alat transportasi becak motor atau biasanya disingkat bentor ternyata masih ramai dipakai oleh penduduknya. Kala itu terjadi aksi balap liar bentor. Seorang pria terlibat dalam balapan tersebut. Namanya adalah Marco.
Marco sudah dikenal di kalangan ojek-ojek bentor karena keterampilannya mengendarai bentor dengan cepat dan lihai. Kala itu saja ia menang telak dan berhasil membawa uang taruhan. Sayangnya ia tidak bisa lama-lama di sana karena sudah janjian dengan seorang anak SMA bernama Mona yang menjadi langganannya. Tidak hanya langganan antar jemput, tapi juga langganan begituan. Setelah itu, Marco meluncur lagi ke tempat lain, di mana sebuah toko kelontong berdiri. Di sana ia bertemu dengan pemilik toko bernama B. B ini sudah berkeluarga, tapi suaminya bekerja di luar negeri sehingga hanya ia sendirian yang jaga di sana. Kesempatan itu dimanfaatkan Marco dan B yang sudah saling kenal dengan bermesraan saat tidak ada pembeli yang datang. Tak hanya sampai di situ, Marco lalu meluncur lagi ke rumah seorang wanita bernama Raida yang bekerja di warung remang-remang. Sesampainya di rumah Raida, Marco langsung mengajak wanita itu begituan. Setelah itu, barulah Marco mengantarkan Raida ke tempat kerjanya. Namun, seorang pria bernama Domeng yang bekerja menjadi penjaga keamanan di sana nampaknya tidak suka pada Marco. Mungkin ia cemburu karena Raida lebih suka diantar jemput Marco. Hampir terjadi perkelahian antara Domeng dan Marco, tapi Raida bergerak cepat memisahkan mereka. Suatu ketika saat Marco sedang asik nongkrong dengan temannya di sebuah warung kaki lima, tiba-tiba ada seorang wanita yang ingin minta diantarkan ke sebuah tempat dengan buru-buru. Berhubung ia jago ngebut, Marco pun bersedia mengantarkan wanita itu. Di sela-sela perjalanan, wanita bernama Lucy itu melihat ada buku yang berisi banyak gambar bunga. Ternyata itu adalah buatan Marco yang sedang mempelajari bunga. Katanya ibu Marco adalah seorang perangkai bunga di kampung halaman. Keesokan harinya seperti biasa, Marco akan mengantar jemput cewek-cewek cantik sekaligus melayani hasrat mereka seperti sebelumnya. Lalu malamnya ketika ingin memesan makanan, tiba-tiba Lucy datang lagi meminta diantarkan dengan buru-buru. Marco pun akhirnya tidak jadi makan dan mereka pergi bersama. Marco masih belum tahu apa pekerjaan Lucy. Kenapa begitu buru-buru setiap kali minta diantarkan? Namun sejak malam itu Lucy resmi jadi langganan bentornya Marco. Suatu malam, setelah selesai mengantarkan Lucy ke tempat tujuannya, Marco diajak wanita itu makan jajanan di pinggir jalan. Baru kali ini Marco merasakan sesuatu yang berbeda dari wanita yang ada di dekatnya. Biasanya mereka hanya ingin bersenang-senang dengannya saja. Namun Lucy berbeda. Kebersamaan mereka nampaknya makin jauh dan makin akrab. Hingga akhirnya Marco mendapatkan kesempatan untuk bermesraan dengan Lucy di rumahnya. Masagatan ka mo agad yan para hindi ma-infection. Halika mo sa loob, gagamutin kita. Sejak bersama Lucy, Marco menjadi pria yang berbeda. Ia mulai meninggalkan pekerjaan sampingannya dengan cara menolak secara halus ajakan bermesraan dari para wanita cantik langganannya. Saking memuaskannya layanan dari Marco, para wanita cantik itu sampai menyayangkan keputusan pria itu untuk berhenti. Kini, Marco hanya fokus pada Lucy. Ia ingin menjalani hari-hari baru bersama pujaan hatinya itu.
Hingga suatu malam, Marco melihat Lucy menjatuhkan banyak uang dari dalam tasnya. Lucy ternyata adalah seorang kurir uang dari bosnya yang merupakan mafia. Uang itu akan ia cuci dan dialihkan supaya tidak ketahuan tindak korupsinya. Meskipun begitu, pekerjaan Lucy tidak membuat Marco jadi ilfil. Malahan, mereka jadi semakin dekat dan sering begituan. Marco ingin mengajak Lucy keluar dari pekerjaan tersebut dan menjalani kehidupan normal bersama-sama. Nag-iipon lang ako. Titigil na rin. Namun, Lucy punya rencana lain. Mereka akan pergi bersama-sama setelah mendapatkan uang tersebut. Waktu dan tempat akan diatur oleh Lucy. Percakapan mereka itu ternyata didengar oleh Domeng dan pria itu tahu siapa bosnya Lucy. Ia pun berencana melaporkan Lucy pada pihak berwajib karena membawa kabur uang orang. Untungnya ada Raida yang mengetahui rencana Domeng itu dan memberitahunya pada Marco. Nanidoming ang lahat. Tumakas ka na. Meskipun berhasil kabur dari sergapan polisi, Domeng kebingungan mencari Lucy yang menghilang entah kemana. Di bentornya, Marco menemukan selembar foto bunga yang ia kenal. Bunga itu tumbuh di kampung halamannya. Lalu di balik foto tersebut ada pesan dari Lucy yang memberitahu kalau ia akan menunggunya di sana. Pada akhirnya, Marco pun pergi ke sana dan bertemu dengan Lucy dengan nama yang berbeda, yaitu Sofia. Sejak itu mereka hidup bersama dan bahagia, dan film ini pun selesai.